Ini keadaan menghamil atau? Iya. Hamil duluan. Sudah mengandung. Udah hamil duluan. Sudah mengandung. Karena mungkin dia kesal sama Dedi. Nah, kalau secara Dedi sendiri keyakinannya gimana? Aisyah darah dagingnya atau emang pada saat suami istri Mbak Puput ada main atau dugaan sama pria lain atau gimana? Ya begitulah. Apa? Ya begitulah. Jadi ya ini kan Dedi flashback lagi kan. Itu kalau kita Dedi jelasin itu panjang sekali gitu. Karena pada saat Dedi pada saat dulu memutuskan menikah dengan mantan Dedi itu banyak sekali drama dan masalah gitu. Masalah pertama, dia belum bercerai sama suaminya ya walaupun pada saat itu akhirnya menikah dengan Dedi ya akhirnya sudah bercerai. Tapi kita berpikir deh, orang yang disakiti sama suaminya, ya suaminya kan ini kan berselingkuh kan di Pemalang, terus ketahuan kan sama P ini, dan si P ini kan depresi, stres sampai waktu itu sampai mau bunuh diri kan, datang ke Jakarta untuk menenangkan diri. Nah akhirnya ketemu Dedi gitu. Nah kok coba kita lihat perempuan mana sih yang baru disakitin hatinya tuh sudah membuka diri lagi sama Dedi. Ya, dan Dedi waktu itu belum kenal banget gitu sama dia, dan dia juga waktu itu mungkin sudah punya pacar ya, sudah punya cowok gitu ya. Dan Dedi pada saat itu juga sudah punya pacar gitu, namanya Bunda Army ya. Kalau Bunda Army dengar ya, Dedi mohon maaf ya untuk Army, akhirnya kita nggak bisa menikah karena ya episodenya harus menerima hal-hal yang kurang baik seperti ini gitu. Jadi ya itu jawaban Dedi. Jadi berarti keyakinan Dedi siapa? Ayah Aisyah apakah mantan suami yang dulu atau ada laki-laki lain yang punya hubungan sama Mbak Puput ini pas pada saat masih jadi istrinya? Tanyakan aja ke yang bersangkutan gitu. Yang tahu siapa ayahnya kan yang bersangkutan. Tapi waktu menikah dia keadaan menghamil atau? Iya. Hamil duluan. Sudah mengandung. Sudah mengandung. Ya, Dedi menikahi dalam keadaan hamil. Sudah menikah, betul itu. Gitu. Jadi menikah sudah mengandung. Berapa bulan tuh? 2 bulan pada saat itu. Tapi Dedi nggak mempermasalahkan saat itu, Ded? Nggak masalah ya, menikah karena itu tadi cinta. Vanessa pun pada situ mengatakan itu, pada Vanessa juga mengatakan pada saat itu Ded ya itu coba dulu itu anak siapa gitu. Kalau Dedi mau bertanggung jawab itu anak siapa gitu. Tapi karena Dedi kan nggak mau ribut ya, Dedi nggak mau rame, ya sudahlah gitu ya. Dedi bertanggung jawab, Dedi merasa itu ya udah anak Dedi, sampai ya rumah tangga itu baik-baik aja, sampai ini masalah ini terkuak itu setelah Dedi sudah tidak bersama mantan Dedi lagi. Tapi secara kasih sayang Dedi tidak mengurangi. Sama Aisyah tuh Dedi sayang banget. Berarti sudah jelas ya. Sudah hamil. Pak Dodi, berarti kalau harus tes. Jangan kayak netizen dong. Kalau Pak kalau Dodi Ijal nih kayak netizen nanyanya, jadi gue nggak mau jawab gitu ya kan. Jadi malas gitu. Iya. Pak Dodi, Jangan Ijal aja deh, yang lain aja deh gitu. Kayaknya gue udah cukup tahu sama netizen. Kalau wartawan kan temen-temen gue gitu. Ngapain lagi lo mau nyerang-nyerang gue? Pak Dodi, berarti kalau Pak Dodi ditangkap Pak Dodi ini siapa nih, orang baru? Dedi. Udah yang lain aja deh, Iya, Dedi. Aduh. Ded. Berarti kalau misalkan ditantang tes DNA, Dedi siap ya? Oh siap, dan itu akan memberikan ketentraman juga bagi Dedi dan untuk Aisyah juga. Jadi statusnya juga jadi jelas. Ya kasihan kan Aisyah ini yang menjadi korban kan Aisyah. Nah ya kan Aisyah yang jadi korban kan, makanya Dedi bilang menikah itu bercerai itu nanti yang korban tuh anak, yang jadi harta gono gini lah, ya saling menjelek-jelekan lah, saling ini itu ya seperti itu. Jadi waktu itu kan
waktu saat dia menggugat cerai Dedi udah mengatakan coba berpikir 2 kali. Kasihan Aisyah. Tapi Dedi sampai sini sayang sama Aisyah ya. Sayang banget. Udah dengar belum tadi ininya ya kan? Nah, coba bukan Dedi aja. Itu kan tanda Aisyah tuh sangat sayang sama Dedi kan. Betapa Dedi sayang ya, kalau Dedi nggak sayang, dia nggak seperti itu sampai mau nangis loh, sampai minta, coba anak seumur itu sampai minta maaf. Dia bilang gini, "Dad, maaf ya Dad, aku nggak angkat telepon Dedi gitu karena aku dilarang sama mama, nggak boleh ngomong nggak boleh telepon Dedi." Coba bayangkan seperti itu, anak umur segitu sedih gitu. Makanya nih voice note dia tuh selalu dia didengar gitu. Kalau Dedi kangen berarti denger itu. Ya denger ini gitu karena dia disimpan gitu karena sebagai alat bukti gitu kan, bukti kalau ya Aisyah tuh dilarang. Dia bilang karena ada wartawan ngomong kan, katanya mungkin ditutup kali aksesnya gitu. Terus dia bilang gitu, enggak, saya nggak pernah menutup. Nah ini buktinya gitu. Jadi semua harus berdasarkan bukti gitu. Ini buktinya Ais nggak boleh ketemu sama Dedi gitu karena apartemen dia sama apartemen Dedi itu deket sekali gitu. Dan deket, kalau misalnya dia mau kan bisa anter kan ya di weekend, terus dia jalan-jalan. Aisyah kan kasihan gitu. Dad, satu dari saya, Dad. Dedi akan menempuh jalur hukum ke Dad? Mungkin untuk ini? Enggak. Cuman ini adalah sentilan aja. Makanya kalau nggak mau nggak mau disenggol, jangan nyenggol Dedi. Selama ini kan 2 tahun tuh sering nyenggol Dedi kan, ya kan? Dedi diem aja kan. Nah sekarang Dedi senggol, kebakaran jenggot kan sekarang akhirnya, panas kan, akhirnya jadi bermasalah seperti ini kan. Makanya harusnya setelah bercerai itu kan sebagai suami istri kita udah baik-baik aja, memberikan contoh lah ke masyarakat. Ya, kalau kita baik-baik kan banyak tuh artis-artis yang sudah bercerai tapi jadi teman ya, jadi saudara karena ada anak gitu. Kalau ini kan enggak, malah jadi dipersulit, terus Aisyah tuh dilarang, akte dan kakaknya diganti namanya, terus Dedi dijelek-jelekin. Itu kan contoh yang kurang baik gitu loh. Apalagi dia kan udah pakai hijab gitu kan. Itu loh yang Dedi heran gitu loh. Ded, terakhir Ded, dari saya Ded, tadi Dedi bilang kalau Dedi sayang ya, walaupun Dedi tahu statusnya seperti apa dulu. Nah, tapi kenapa ada sebuah berita yang bilang Dedi nggak mau menafkahi karena bukan darah daging saya? Kenapa terlapir berita seperti itu? Ini klarifikasi gitu. Klarifikasi ya. Iya, karena cukuplah bagi Dedi untuk 6 tahun itu menyayangi Aisyah, mendidik, menjaga. Setelah mantan Dedi ini menggugat cerai Dedi, ya itu udah urusan dia. Dia kan yang mengambil hak asuhnya. Kalau mau dinafkahi, ya hak asuh bersama, atau sini kasih Ais ke Dedi, biar Dedi yang rawat, biar Dedi yang aja. Iya, gitu loh. Jadi jangan bilang Dedi nggak menafkahi. Kalau mau dinafkahi, kalau mau dirawat seperti Mayang dari umur 0 sampai sekarang, dilihat. Sini kasih Dedi Aisyah, Dedi rawat dengan baik, Dedi ajarin gitar, Dedi ajarin nyanyi. Bisa Dedi dia menjadi seperti Mayang. Ya kan Dedi aksesnya ditutup. Gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kenapa Dedi bilang bukan Dedi nggak mau nafkahi, bukan darah daging Dedi. Ya karena yang tadi itu, karena si mantan Dedi juga kan sudah memberikan sinyal kalau Aisyah itu bukan anak Dedi. Ya yang tadi Dedi bilang, dengan aksesnya ditutup, Aisyah dimarahin. Yang paling krusial sih ganti nama gitu. Sekarang teman-teman deh ya, kayak Dedi gitu, anaknya tuh diganti nama gitu. Berarti kan dia memberikan secara nggak langsung kasarnya, ini Aisyah tuh bukan anak lo, nih udah gue ganti nih namanya gitu kan, istilah kasarnya. Namanya jadi Aisyah binti Surali, bapaknya atau orang tuanya. Bukan Aisyah binti Dodi Sudrajat. Itu kan ramai pada saat itu postingan itu, tapi Dedi diem aja, nggak mau memberikan statement apapun. Kabarnya Ijaz sendiri sekarang main DJ, bener gak, Ded? Nah, nggak tahu ya. Kalau Jadi bener gimana komentar aja, Ded? Nggak mau berkomentar gitu. Jadi karena Dedi mau fokus sama anak Dedi sendiri gitu, yang sudah sibuk dengan karirnya ya, ya sekarang karirnya semakin kita lihat ya, Mayang itu semakin membaik, semakin cantik gitu kan, banyak endorsan gitu kan, rezeki jadi juga terbuka lebar, Mayang juga rezekinya terbuka lebar gitu. Kalau untuk itu ya udah.
kalau kayak apa apa kalian yang mau lamar, pokoknya Dedi sudah move on deh gitu ya, nggak usah. Sebenarnya Dedi tuh setelah dia pihak sana melakukan hal-hal yang sifatnya tidak pantas ya tidak pantas, artinya ya menjelek-jelekan Dedi, mengganti nama, terus menutup akses. Sebenarnya Dedi udahlah, oke, udah Dedi mau move on gitu. Kok Dedi berjiwa besar nih, udah dari tragedi Vanessa, difitnah juga. Nah, masalah ini juga kena fitnah juga. Jiwa apa yang membuat besar hati Dedi selalu diam, biarin aja lah, terserah angin gitu. Iya, iman sih, agama, dan baca buku sih. Ya baca buku, terus iman, dan support orang-orang tercinta, support orang-orang yang sekitar Dedi. Karena kalau Dedi bicara kan jadi rame ya kan, tapi kan Dedi ada batasnya ya, kesabarannya dibatasi. Sekarang ini akhirnya terkuak juga kan, mau nggak mau Dedi bicara gitu kan ya. Sakit sih, fakta. Pasti sakit ya. Artinya kasihan Aisyah kan. Aisyah yang kasihan ya kan, sakit kan, Aisyah yang kasihan, yang jadi korban tuh Aisyah. Makanya kan tadi Dedi menyambung nih ya teman-teman media, yang dia bilang Dedi kan nggak bertanggung jawab. Nah kan ini ada satu kasus yang mana teman-teman media nggak tahu kan. Ini si mantan Dedi ini adalah statusnya janda, anaknya 3. Ya anaknya tiga. Nah anak yang kedua ini lahir itu diberikan ke adik dari suaminya, jadi nggak dirawat sama si mantan Dedi ini gitu. Jadi begitu lahir diberikan. Nah itu apakah ibu yang bertanggung jawab seperti itu? Kalau Dedi nggak mau gitu. Walaupun itu adik, saudara, ya anak ya harus dirawat sendiri. Seperti Aisyah, seperti Mayang dulu waktu lahir itu banyak banget yang minta. Ya kakak-kakak Dedi, saudara, udah Mayang Dedi yang kita yang rawat segala macam, banyak yang minta Mayang itu. Tapi no, Dedi yang rawat sendiri, walaupun Dedi nggak punya istri, tapi Dedi rawat sendiri. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang udah umur 20 tahun, sekarang udah remaja. Mayang udah nganggep Dedi udah kayak ayah, kayak ibu. Ya waktu kecil ya Dedi yang gantiin popoknya, yang Dedi bersihin pupnya, Dedi bersihin pipisnya, sakit Dedi bawa ke dokter semuanya. Pokoknya kalau untuk ngerawat anak tuh Dedi paling bisa gitu. Bisa Dedi rawat. Makanya kalau misalnya mau dinafkahi, kasih Dedi sekarang, sini Ais ini gitu. Sini Dedi nafkahi, Dedi rawat, Dedi didik gitu. Oh berarti Dedi belum menutup pintu ya sampai saat ini ya? Oh belum gitu. Oh kalau untuk Aisyah tuh bukan, pintu terbuka lebar. Kalau satu saat si mantan Dedi datang ke apartemen terus bawa Aisyah dengan senang hati, ya udah dengan saya pada saat ini waktu itu pengen Dedi ajak ke Turki, pengen Dedi ajak ke Kuala Lumpur, tapi kan sama mantan Dedi nggak di sana, Dedi nggak ada akses. Ini dua hari lagi Dedi pengen ke Singapura, pengen sekali kan ajak Aisyah kan, seneng banget kan, tapi nggak bisa gitu kan, mau gimana gitu, akses ditutup ya kan. Dedi nggak punya nomor teleponnya sama sekali. Kalau kemarin Dedi masih ada nomor teleponnya kan, teman-teman bisa dengar tuh suara Aisyah. Dedi telepon nggak diangkat sama dia. Dia ketakutan, kalau diangkat takut dimarahin sama mamahnya. Saya sendiri karena memang tidak terjadi apa-apa. Jantan lah. Iya. Tanggapan Dedi tuh. Tanggapan Dedi sama tadi pengacara ya, satu. jadi ya dengan adanya kayak gini kan berkah ya. Berkah, akhirnya dia dapat panggung ya kan, dapat panggung kan. Nanti abis ini diundang di podcast, diundang TV, dibayar cuma 1 juta tapi menjelek-jelekan Dedi lagi ya kan. Ya Dedi berikan rezeki. Ya, Dedi berikan rezeki untuk orang-orang yang mau pansos, yang mau mendapatkan panggung. Mungkin karena itu kali ya rezeki Dedi juga lancar kali ya, karena dengan kasus ini kan akhirnya dia memberi rezeki ya, rezeki orang-orang yang mau pansos, orang-orang yang mau dapat panggung, ya silakan, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Dedi sih ya Dedi berbicara fakta gitu, bukan berbicara kebohongan. Karena ya selain Dedi mengatakan Ais itu bukan Dedi ini bukan ayah biologisnya, kan si mantan Dedi juga sendiri yang memberikan memberikan isyarat ya, perkataan ya kan, ya salah satunya nama ya diganti gitu lah, ya itulah gitu ya. Oke. Udah, tapi teman-teman, netizen apa nih
Oh, ya kan tadi Dedi udah bilang durhaka dalam hal apa gitu. Dedi ayah yang bertanggung jawab terhadap Vanessa, terhadap Mayang, ya kan? Sama Aisyah juga Dedi rawat selama 6 tahun sebelum akhirnya digugat cerai dan diambil aksesnya. Yang mengatakan ayah durhaka itu yang di atas gitu kan. Durhaka tidaknya itu yang di atas gitu kan. Kalau dibilang durhaka kan Dedi sayang sama Aisyah gitu kan. Dan dengerin lagi, makanya mau gak dia bisa didengerin jadi gitu. Oke, cukup. Ya, oke. Terakhir dari saya, terakhir. Belum. Terakhir. Akhir ya. Seandainya akhirnya dilakukannya tes DNA. Ya. Terus baik itu bukan atau iya darah daging Dedi, apakah nanti Dedi akan berusaha kembali untuk merebut hak asuh dari Aisyah? Iya, pertanyaan yang bagus ini nih. Bagus ini bukan nih. netizen nih. Ya, bagus. Jadi pertanyaannya santai apa, jangan tiba-tiba dari netizen ini dulu netizen. Jadi kayak Siapa itu, netizen ya lo lah, siapa lagi gitu Saya kan. enggak ya. Iya, makanya gue males kalau wawancara sama Ijal gitu. Jadi Iya, manit not tuh. iya, mana yang manit not keren ya kan. Jawab. Jadi kalau misalnya nanti tes DNA terus akhirnya terbukti sudah jelas gitu ya, terus ternyata Aisyah itu anak siapa gitu, kita katakanlah tes DNA menyatakan Aisyah itu ada darah daging Dedi ya kalau dibilang mau memperjuangkan ya nanti akhirnya akan jadi ribut lagi, tergantung di sana gitu, mau gak terbuka gak untuk Aisyah itu Dedi apa ya, rawat bersama gitu, kita rawat bersama, kita didik bersama. Jadi nggak mau ribut untuk mau apa ribut perjuangkan untuk Dedi ambil ininya hak asuhnya ya nggak mau lah, nanti akhirnya kan jadi ribut lagi gitu ya, tergantung mantan Dedi aja lah gimana gitu. Setelah udah nih ternyata tes DNA menunjukkan ini apa Aisyah nih anak kamu nih, ya sudah gimana gitu, mau gimana, mau kisah asuh bersama, didik bersama, ya ayo, pintu terbuka lebar buat Dedi. Udah 2 bulan sebelum Iya gitu ya kan, itu udah terjawab kan, ya sudah ya. Oke. Untuk Alif, untuk